saudara, ya, kepahitan, ya, itu tertanam di dalam hati kita dalam berupa semak-semak pohon semak duri itu, saudara. Nah, ketika kita hidup dalam tubuh, saudara, Tuhan mau singkirkan itu. Tuhan mau cabut itu, saudara. Nah, bagaimana caranya? Dia pakai kita saling tolong-menolong, saudara, di dalam tubuh. Ya, coba lihat, saudara. Kalau saya hidup di dalam tubuh, kepala, ya, pasti akan menolong kalau ada anggota yang sakit. Setuju, saudara? Ya. Kalau tangan kiri saya sakit, luka, pasti yang paling menderita kepala. Karena ya, anggota tubuh ini bagian dari hidupnya. Jadi kepala itu akan sakit sekali, saudara. Demikian juga kalau kita, saudara, luka hidupnya. Ya, kalau kita hidupnya ya banyak masalah, siapa yang paling concern? Sang kepala. Kepala nggak biarkan kita, saudaraku, terus sakit. Nah, bagaimana dia menyembuhkan kita? Dia pakai anggota lain, saudara. Ya, dia suruh tangan kanan, kamu sembuhin dia. Maka tangan kanan ambil obat, dibersihin, disembuhin, saudara. Nah, demikianlah kalau kita hidup dalam tubuh, saudara. Nanti pikiran-pikiran bawah sadar yang nggak benar, batu-batu, duri-duri itu disingkirkan, saudara. Dibuang. Ya, ini dia. Ketika kita saling hidup di dalam tubuh, saudara. Nah, waktu kita hidup dalam tubuh itu terjadilah namanya transformasi hati. Pembaharuan pikiran, saudara. Pembaharuan akal budi. Nah, kita makin berubah serupa Kristus. Ya. Nah, itu yang akan terjadi, saudara. Poin yang kedua. Ya. Nah, jadi, saudara, kita hidup di dalam tubuh Kristus itu penting. Lalu ayat yang selanjutnya. Nah, mari kita lihat ayat 17, saudara. Ya. Jadi ayat 17 kita perhatikan next PowerPoint berikutnya. Nah, ayat yang ke-17 bilang begini, saudara. Ya. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan dulu tadi ayat 16 itu. Jadi kalau kita udah jadi tanah yang baik, saudara, nggak ada lagi batu-batu, kita bukan tanah pinggir jalan, kita bukan tanah yang bersemak duri, kita akan jadi tanah yang baik, saudara. Nah, tanah yang baik, itu kalau ditanam firman, tadi itu, firman berdiam di pikiran bawah sadar kita, maka barulah kita bisa berbuah, ya, 30, 60, dan 100 kali lipat, saudara. Ya. Nah, kalau itu udah terjadi, saudara, hidup kita semakin berubah. Ya. Nah, yang ketiga sekarang ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, poin ketiga, kalau kita hidup di dalam tubuh, saudara, maka apapun yang kita lakukan bukan lagi ya kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kepala, tapi kepala yang melakukannya melalui kita. Coba lihat tubuh saya, saudara. Tangan saya bukan melakukan sesuatu untuk kepala, bukan. Tangan saya sebenarnya melakukan sesuatu sebagai ekspresi dari kepala. Kepala lah yang menyuruh dia melakukan apa-apa. Ya, dengan perkataan lain, saudara, tangan saya melakukan apa-apa, ya, karena dia ya melakukannya karena dia connect dengan kepala, ya, maka kepala yang melakukannya melalui dia, saudara. Nah, demikian juga kalau kita hidup dalam tubuh, saudara. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan atau perbuatan, harus kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini saya udah pernah bahas, saudara. Apa artinya lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Ya, bukan berarti kita melakukannya, saudara, menyebut dalam nama Yesus saya makan, dalam nama Yesus saya minum, dalam nama Yesus saya bekerja. Ya, nggak salah menyebut itu, oke. Tapi artinya gini, saudara, nama Yesus itu artinya
Yahweh yang menyelamatkan. Itu artinya Yesus, ya, atau Yehova, ya. Nah, Yahweh atau Yehova, saudara, itu punya arti aku hadir. Ya, kalau bahasa Inggrisnya I am. Aku ada. Ya, dia ada selalu. Dia ada dulu, dia ada sekarang, dia ada sampai selama-lamanya. Jadi Allah kita namanya hadir, sang kehadiran. Ya, demikianlah kalau kita hidup dalam tubuh, saudara. Kita kan melekat terus dengan kepala. Ya, makanya saudara, apapun yang tubuh lakukan, ya, itu harus dia lakukan dalam koneksi dengan kepala. Dia harus melakukannya di hadiratnya kepala. Itu maksudnya, saudara. Jadi lakukanlah segala sesuatu di hadiratnya Tuhan. Ya. Jadi sekarang saudara, karena udah hidup dalam tubuh, apa saja yang saudara lakukan, ya, adalah sebagai ekspresi dari Kristus sang kepala, saudara. Nah, inilah hidup yang luar biasa itu, saudara. Kalau saudara menghidupi gaya hidup ini, wow, saudara akan lihat hidupmu sangat berbeda. Nah, setelah ya Paulus bilang kamu ngerti hidup dalam tubuh, nah ini ayat yang ke-15 sampai 17, maka nanti hal-hal yang lain kamu akan sukses. Kalau kamu sudah tahu bagaimana melakukan segala sesuatu, ya, di hadirat Tuhan, coram Deo, ya, kamu melakukan segala sesuatu sebagai ekspresi dari kepala, ya, maka nanti selanjutnya kamu akan sukses hidupnya. Nah, mari kita lihat saudara, berikutnya dia membahas tentang apa? Ya, mari kita lihat PowerPoint berikutnya. Dia membahas tentang hubungan pernikahan suami istri. Ya. Dia bilang gini, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, saudara, kenapa banyak istri nggak tunduk sama suaminya? Ya, bukannya tunduk tapi tanduk. Ya, kenapa suami-suami bukannya mengasihi istrinya, tapi mengasari istrinya? Ya, kenapa, saudara? Karena mereka tidak melakukannya di hadirat Kristus, itu dia. Karena mereka tidak melakukannya sebagai ekspresi dari sang kepala. Ya, nah ini penting, saudara. Ya, banyak orang nggak nangkep, saudara. Bagaimana kita mau dipulihkan hubungan suami istri? Kita harus ngerti hidup dalam tubuh dulu, saudara. Ya, nah saya dulu terbalik, saudara. Baru sekarang saya ngerti sekali. Ya, dulu saya dikasih tahu beresin keluarga dulu. Keluarga harus beres, baru nanti gereja beres. Ya, tubuh Kristus beres. Terbalik, saudara. Kamu harus beresin tubuh dulu. Kamu harus hidup dalam tubuh. Kalau kamu hidup dalam tubuh, beribadah di dalam tubuh Kristus, nanti hubungan suami istrimu beres. Kenapa? Ya, karena nanti ya istri-istri mengerti ya bagaimana menjadi istri di hadirat Tuhan. Maka istri yang begini, istri yang luar biasa. Istri yang dipulihkan. Ya. Istri yang nanti hatinya, saudara, kalau ada yang nggak beres, dibongkar Tuhan, saudara. Dibereskan. Ya. Istri yang kayak begini, saudara, ya, karena dia banyak pikiran-pikiran bawah sadar yang nggak benar, dibongkar Tuhan semuanya, saudara. Dan ketika dia melakukan segala sesuatu di hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada kasih karunia. Ya, ada kemampuan melakukannya, saudara. Demikian juga suami. Nah, saudara, kalau kita tidak hidup dalam tubuh Kristus, ya, kita tidak coram Deo, saudara, mempraktekkan segala sesuatu di hadirat Tuhan, kita nggak mungkin jadi suami yang berhasil, saudara. Nggak mungkin. Ya, dan kita nggak mungkin bisa mengasihi istri kita dan tidak berlaku kasar terhadap dia.
Jadi suami-suami, yang engkau harus mengerti bagaimana hidup di dalam tubuh, beribadah. Nah, next kita lihat lagi berikutnya, saudara. Sekarang apa? Orang tua dan anak, hubungan orang tua dengan anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau orang tua hidup dalam tubuh, beribadah, praktek koram deo, saudara, maka dia pasti berhasil jadi orang tua yang baik. Ya, demikian juga anak-anak, saudara. Kalau anak-anak kita ya diajarin hidup dalam tubuh Kristus, ya mereka mengerti bagaimana saudaraku koram deo, dia akan jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat sama orang tuanya. Demikian juga bapak, saudara. Nah, kalau bapak ya ngerti hidup dalam tubuh Kristus, ya ngerti koram deo, saudara, maka dia akan jadi bapak-bapak yang baik. Ya, dia akan jadi bapak-bapak yang mengerti bagaimana membapai anak-anaknya, saudara. Nah, karena itu, saudara, penting sekali kita hidup di dalam tubuh Kristus. Nah, ini yang banyak kita nggak mengerti, saudara. Ya, kita gereja-gereja sekarang ini tidak menghidupi gaya hidup tubuh, saudara. Ya, gereja itu, ya, kita nanti habis PSBB ini, saya lihat banyak gereja akan kembali lagi ke hidup lamanya, saudara. Ya, jadi kita jalanin lagi rutinitas yang dulu, hanya sekedar ibadah, ya, ibadah yang datang ke hari Minggu dengerin firman. Oh senang, puji Tuhan, haleluya. Pulang nggak hidup dalam tubuh, ya, pulang nggak bergaya hidup ibadah. Ibadah itu cuma seminggu sekali. Dia bukan ibadah gaya hidup, saudara. Nah, yang kayak begini, dia nggak koram deo, saudara. Dia sekali-sekali aja ngalamin hadirat Tuhan. Ya, wow, waktu ibadah, luar biasa ya. Merinding hari ini ibadahnya. Ya, habis merinding nggak tahu dia ngapain, saudara. Ya, habis itu udah nggak tinggal di hadirat Tuhan. Ya, nah, saudara, jadi kita mesti berubah cara hidupnya. Nah, karena itu, saudara, ya, kita mesti belajar hidup dalam tubuh Kristus. Nah, bagaimana hidup dalam tubuh Kristus? Ya, praktek Kolose 3 ayat ke 16 sampai ayat 15 sampai 17. Nah, itu persis seperti ya, saudara, kita mau lihat sama-sama, saudara. Nah, ini coba next. Nah, ini ada salah tulis, saudara, bukan Kolose, Roma pasal 12 mestinya ya. Ini ada salah ini, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Gak usah diperbaiki dulu. Jangan. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, itu sama dengan Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Nah, mari kita lihat, saudara, apa itu ibadah sejati. Ya, ini Paulus menyebutnya ibadah sejati. Nah, ini, saudara, gaya hidup dalam tubuh ini ya harus kita praktekkan terus tiap hari, saudara. Kalau saudara praktekkan, saudara sedang beribadah tiap hari. Nah, nanti saudara lihat hidupmu pasti berubah. Pribadimu berubah, keluargamu berubah, jemaat gereja saudara berubah, pelayanan pria juga akan berubah. Ya, yang pertama, saudara, praktek mempersembahkan tubuh. Ya, karena tubuh kita, saudara, adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, jadi kita persembahkan tubuh, kita bilang, Tuhan, ini tubuhku, Tuhan, bukan milikku lagi, ini milikmu, ini bagian dari tubuhmu. Ku persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau, itulah ibadahku yang sejati. Ya, Tuhan, karena tubuhku ini anggota tubuhmu, aku mau tubuhku selalu connect dengan Engkau, connect dengan kepala. Ya, inilah koram deo, saudara. Ini hubungan terus, ya, sepanjang 24 jam, saudara, kita tinggal di hadirat Tuhan. Praktek itu, saudara. Ya, ketika bangun pagi,
saat teduh kita lakukan di hadirat Tuhan. Ya, ketika kita saudara nanti nyetir, kita lakukan di hadirat Tuhan. Ketika kita saudara ya lagi nonton TV, kita ada di hadirat Tuhan. Lagi lihat gadget saudara, ada di hadirat Tuhan. Ya, ketika saudara hubungan sama istri, hubungan sama anak, lakukan di hadirat Tuhan. Ketika saudara berbisnis, lakukan di hadirat Tuhan. Nah, ini mesti latihan. Ibadah itu saudara nggak bisa otomatis. Latihlah dirimu beribadah. Ya, baru engkau bisa lakukan ini saudara. Nah, jadi ini dilakukannya nggak boleh sendiri saudara. Ya, nanti kita lihat. Ini dilakukannya dalam tubuh. Ya, banyak orang pikir Roma 12 ayat 1 sampai 8 itu pribadi, saudara. Bukan. Ya, ini bahasa Inggrisnya, I urge you, brother and sister, to present your bodies. Ya, persembahkanlah tubuh-tubuhmu as a living sacrifice. Persembahkan tubuh-tubuhmu sebagai sebuah persembahan yang kudus. Ya, sebuah. Jadi tubuh-tubuh ini berkumpul menjadi satu tubuh maksudnya, menjadi satu persembahan. Ya. Nah, kalau kita udah connect sama kepala, saudara, ya, tadi itu di Kolose 3 ayat 15 ini ya, connect sama kepala, punya hubungan damai sejahtera sama kepala, diperintah oleh Kristus kepala. Maka yang kedua, ya, kita akan saling tolong-menolong untuk mengalami pembaharuan budi. Ya. Nah, makanya Roma 12 ayat 2 bilang apa? Baru terjadi pembaharuan akal budi. Ya, sehingga kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kamu menjadi apa? Ya, serupa dengan Kristus. Kamu mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini yang kita sebut transformasi hati, saudara. Sehingga hati kita, memori bawah sadar kita, saudara, kalau masih ada pikiran-pikiran yang nggak benar, sakit hati, luka, ya disembuhkan Tuhan. Trauma, disembuhkan Tuhan. Ya, kalau pikiran-pikiran kita masih ada pikiran cabul, kemarahan, ya, apalagi saudara ketidakjujuran, ya, hati yang apa saudara yang tidak setia sama pasangannya, ya, Tuhan mau bereskan saudara. Tuhan mau cabut semua batu-batu dan duri-duri itu saudara. Ya. Nah, tapi kita mesti lakukan sama-sama ibadah itu saudara. Saling tolong-menolong ini saudara. Ya. Nah, Kristus akan memanifestasikan dirinya ke dalam saudara, ke tubuhnya. Ya, untuk kepala akan menyembuhkan tubuhnya, saudara. Kalau kita hidup di dalam tubuh, ya, inilah ibadah, saudara. Ini ibadah, ya. Terus, nah, yang ketiga, saudara, baru kepala akan pakai tubuhnya untuk menjangkau jiwa, saudara. Nanti saudara lihat, saudara yang udah ngalami Tuhan pulih, pasti pengen orang lain pulih, ya. Pasti pengen pria lain pulih. Pasti pengen keluarga lain pulih. Nah, ini manifestasi Kristus keluar, saudara. Out. Ya, keluar. Nah, ini tiga, saudara. Ya, inilah sebenarnya agenda dari Hafruta, saudara. Ya kan, kita udah belajar dari sejak kapan, saudara? Dari sejak, apa itu, saudara, waktu kita launching visi 2025, kan? Nah, saudara, ini ayat yang kita pakai, saudara. Nah, tapi sekarang jadi jelas, oh, ini gaya hidup, saudara. Kalau kita praktekkan tiap hari, dia baru dahsyat. Ya, nah, praktekkan di mana? Next, kita lihat, saudara. Ya, ini harus dipraktekkan dalam komunitas tubuh Kristus, yaitu Kompas dan Hafruta. Ya, jadi ibadah itu, saudara, kita praktekkan sama-sama. Jadi misalnya gini, saudara udah punya Hafruta kan? Nah, bilang sama Hafruta, saudara, yuk, ya kita mulai besok, kita praktek ya, ibadah sejati ini. Nah, caranya, saudara, janjian, misalnya kita tiap pagi jam 6 sampai jam 7 misalnya.
atau jam 5 sampai jam 6. Kita praktek ya ibadah sejati. Nah, saudara, ini saya lakukan dengan hafrutah saya. Kami pagi-pagi ya, habis saat teduh, saudara. Kemudian kami ambil waktu minimal 15 menit, saudara. Ya, bisa lebih panjang lagi. Ya, sampai setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Ya, apa yang kita lakukan, saudara? Nah, kita praktek ibadah sejati ini. Caranya gini, saudara. Saya biasanya ya puter lagu-lagu penyembahan ataupun lagu-lagu instrumentalia yang menolong saya untuk mudah merenungkan dan merasakan hadirat Tuhan ya. Tuhan udah ada, cuman kita harus mengalami Dia. Nah, kemudian saudara, saya persembahkan tubuh saya. Saya bilang, Tuhan, tubuh saya ini milik-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah ku persembahkan Tuhan. Tuhan, tubuhku ini ya, aku serahkan supaya dia melakukan segala sesuatu di hadirat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, ya, aku janji aku akan hidup di hadirat-Mu. Apapun yang saya lakukan, saya mau lakukan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ini tubuhku Tuhan. Terus saya mulai nyembah Dia, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Dan ketika kita persembahkan tubuh ini, ya, maka Roh Kudus ambil alih, saudara. Ya, Roh Kudus akan ambil alih dan Dia mulai, saudara, membawa kita nanti sepanjang hari itu kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, setelah itu saya kemudian baru yang kedua saya praktekkan, saya tanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepada hidup saya, Tuhan? Nyatakanlah. Kalau ada pikiran-pikiran yang nggak benar, Tuhan. Kalau ada luka-luka. Kalau ada trauma-trauma masa lalu. Tuhan, aku bawa hidupku, Tuhan. Terus, saudara. Nah, saudara, sepanjang hari itu, saudara lanjutkan. Jangan hanya 15 menit sampai setengah jam itu. Lanjutkan sepanjang hari itu, tinggal di hadiratnya. Terus berkomunikasi sama Dia. Dan lakukan sama-sama, saudara. Jangan sendirian. Sendirian gak ada powernya, saudara. Nah, lakukan barengan. Nah, waktu saudara lakukan barengan itu, nanti Tuhan akan nyatakan, saudara, pikiran-pikiran lama itu. Next, kita lihat, saudara. Nah, kita lihat PowerPoint berikutnya, saudara. Nah, teman saya, Kasih Karsten, bilang begini, saudara. Ya, 99% penyebab problem pernikahan suami istri adalah luka-luka dari orang tua, dari bapak atau dari ibu, dan dari masa muda. Ya, ingat, suami istri ingat, 99% penyebab problem pernikahan saudara dari 3 luka ini. Luka dari bapak, luka dari ibu, luka waktu saudara dibesarkan, waktu kecil dibesarkan ya, dari 3 luka ini. Makanya kalau kita nggak sembuh, saudara, udah berantem terus suami istri. Kalau kita nggak sembuh, saudara, bukan cuma suami istri, nanti di dunia kerja kita nggak bisa bangun hubungan, berantem terus. Ya, sama anak-anak juga berantem terus, saudara. Ya, kita nggak akan pernah pulih-pulih, saudara. Karena 99%, sekali lagi, penyebab problem pernikahan saudara suami istri adalah luka-luka dari orang tua dan luka masa lalu, saudara. Ini Kasih Karsten yang bilang. Ya, kenapa, saudara? Lihat gambar itu, saudara. Karena hati saudara, ya, atau hidup saudara adalah seperti gunung es. 95%-nya ada di bawah air, saudara. Ya, mungkin cuma 5-10% ada di permukaan air. Ya. Nah, saudara, demikian juga hidup saudara. Hanya 5% dari pikiran dan perilaku saudara berasal dari pikiran-pikiran sadar. Tapi saudara, ya, 95% dari pikiran dan perilaku saudara digerakkan oleh pikiran-pikiran bawah sadar.
ya. Nah, kalau kita nggak izinin Roh Kudus bongkar, saudara, pikiran-pikiran bawah sadar kita nggak bakal berubah serupa Kristus, ya. Tapi kita akan jadi serupa dengan dunia ini, saudara. Jadi banyak pria, saudara, walaupun udah ikut camp, ya tetap aja dia balik lagi ke hidup lamanya, saudara. Ya, kenapa? Bukan camp nggak bagus, saudara. Bagus, cuman itu baru momentum. Ya, Tuhan menyadarkan kita, tapi masih banyak hal di dalam hidup kita yang kita harus izinkan Roh Kudus bongkar balik, saudara. Ya, baru kita bisa pulih, saudara. Nah, jadi saya dorong saudara semua, ya, mumpung masa lockdown ini, saudara, atau PSBB ini, memang Tuhan izinkan kita belajar prinsip ini, saudara. Karena gereja sedang dibawa menghidupi gaya hidup tubuh. Belajar ibadah itu 24 jam. Gereja mula-mula itu ibadah tiap hari loh, saudara. Ya. Nah, kita juga bisa terapkan itu tiap hari. Ya, dengan apa? Dengan Zoom, ya, dengan teknologi yang ada. Kita bisa kontak-kontakkan tiap hari. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa sharing. Saudara, belum pernah dalam sejarah ada privilege, kesempatan sehebat ini, saudara. Ya, walaupun banyak hal yang sangat mengerikan hari-hari ini, saudara. Tapi banyak kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kalau kita manfaatkan, saudara, kita akan bertumbuh luar biasa sebagai prianya Allah. Nah, karena itu, saudara, mari kita praktek. Nah, satu ayat lagi sebelum kita nanti, saudara, akan lihat aplikasinya dan mungkin kita mau dengar beberapa kesaksian, saudara. Nah, kita lihat, saudara. Ibadah itu ada manfaatnya, saudara. Nah, saya mau bacakan buat saudara 1 Timotius 4, ayat 7 dan ayat 8. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara, ayat ini membandingkan antara latihan badani dengan latihan ibadah. Betul? Nah, apa maksudnya latihan badani, saudara? Ya. Nah, itu bukan berbicara soal olahraga. Memang karena kata latihan di situ ya mirip dengan kata gimnasium. Ya, ada kaitan seperti seorang atlet melatih dirinya. Tapi latihan badani itu saudara mesti lihat konteksnya. Nanti kita nggak ada waktu bahas ini. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus bilang pada akhir zaman akan datang penyesat-penyesat yang akan membuat orang Kristen murtad. Hati-hati. Karena pengajaran-pengajaran ini ya mengajarkan disiplin-disiplin rohani yang saudara berlebihan dan yang aneh-aneh dan yang saudara ya saudara itu jadi asketisme, penyiksaan terhadap diri yang saudara kelihatannya berguna ya, tapi Paulus bilang terbatas gunanya. Jadi nanti ada orang yang pada akhir zaman saudara ngajarin nggak boleh nikah, ya, nggak boleh hubungan seks, nggak boleh saudara makan ini, nggak boleh makan itu, ya harus begini, harus begitu. Nah, hari-hari ini ada saudara, ya orang yang berusaha mengontrol nafsunya saudara dengan cara bermeditasi, yoga, ya jaga kesehatan, jangan makan ini, jangan makan itu, saudara. Disiplin-disiplin Disiplin-disiplin jasmani. Nah, Paulus bilang ada gunanya nggak itu? Ada gunanya. Tapi terbatas. Ya. Nah, tapi katanya, kalau kamu latihan beribadah, wow,
itu berguna dalam segala hal. Ya. Nah, latihan badani bergunanya hanya di area tertentu. Mungkin kelihatannya dia bisa kekang nafsunya sementara, tapi ya. Tapi itu bukan solusi tuntas, bukan. Tapi kalau kita praktek ibadah yang sejati, kita dapat solusi yang tuntas, saudara. Ya, kenapa? Karena ibadah sejati itu bermanfaat, berguna, bukan hanya untuk hidup yang saat ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Ya, kenapa? Karena ibadah mengandung janji, saudara. Nah, latihan badani tidak mengandung janji. Tapi kalau orang yang beribadah, ada janji Tuhan yang pasti digenapi, saudara. Tuhan berjanji akan menggenapi janji-janji itu kalau kita beribadah. Ya. Nah, jadi ibadah berguna dalam berapa hal? Dalam segala hal, saudara. Berarti kalau saudara beribadah, ya, rohani saudara, ya, akan berguna buat rohani, jiwani, mental, jasmani, hubungan sosial saudara. Terus apalagi saudara, kalau masih mahasiswa, studi dia, pekerjaan dia, profesi dia, bisnis dia, ya, apalagi saudara, ya, keluarganya, ya, bermanfaat, termasuk apa saudara? Hidup berjemaat di gereja. Termasuk saudaraku, ya, semua aspek kehidupannya dipengaruhi, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang, saudara. Ya, kalau kita mati, ya, kita pasti akan, saudaraku, masuk surga, tapi bukan hanya surga kita alami nanti, tapi kita bisa, ya, saudara, mengalami surga di bumi ini. Saudara mau mengalami surga di keluarga saudara? Nah, kalau mau, beribadahlah. Ya, praktek ibadah ini, saudara. Saudara lihat hidup saudara berubah. Ya, keuangan saudara berubah. Saudara akan lihat, ya, Tuhan akan saudara menepati janji-janjinya. Ya, hari ini saudara, saya mau kasih 2 saudara kita bersaksi. Ya. Ya, halo, shalom. Selamat malam, nama saya Mardi, saya anaknya 6 Pak. Dan juga punya 2 anak asuh, jadi ya cukup ramai di rumah kami. Saya bersyukur sekali dalam kesibukan saya, di dalam rumah tangga maupun kerjaan juga, ya saya masih boleh ada di dalam kegerakan pria ini dan juga boleh mempraktekkan Hafruta dan Kompas bersama-sama. Ya, baru-baru ini kita baru belajar khususnya, oh ya saya lupa ya, 1, 2, 3. Yes, baik. Saya juga mau sharekan sedikit bagaimana ketika saya mendapatkan kebenaran tentang apa yang Pak Edi sampaikan hari ini. Seperti hari ini saya sudah dapatkan kira-kira sekitar 1,5 bulan lalu, tepatnya sekitar 7 Juni. Saya sudah dapatkan dan saya coba mempraktekkan di area saya, di dalam Hafruta saya, di dalam Kompas yang ada di dalam sekitar saya. Dan puji Tuhan, kami bersyukur sekali ketika kami praktekin di dalam kehidupan kami terjadi satu transformasi yang luar biasa. Ya, saya menceritakan lebih detail sedikit bagaimana ketika kami mempraktekannya melalui saat teduh doa pagi kami. Jadi ketika doa pagi kami dulunya hanya beberapa orang saja. Tetapi ketika kami tahu kebenaran yang Pak Edi sampaikan tentang ibadah sejati ini, kami coba mempraktekannya lebih jauh lagi dengan kami mempraktekkan Coram Deo sebelum kami berdoa bersama. Apa yang kami lakukan di dalam Coram Deo tersebut, kami seperti yang tadi Pak Edi sudah sampaikan, kami menyembah Tuhan bersama-sama, kemudian kami mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan. Dan selanjutnya Roh Kudus memimpin kami bagaimana kami bisa mempersembahkan tubuh sebagai tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Jadi benar-benar kami serahkan untuk seluruh aspek hidup kami. Ketika kami berdoa bersama, Roh Kudus mulai singkapkan. Apakah ada dosa yang tidak berkenan, dosa yang kami perbuat di hari-hari yang lalu,
apa yang tidak baik dan tidak benar di masa lalu. Roh Kudus mulai singkapkan dan kami mulai membereskan rekonsiliasi, kami minta ampun, kami membereskan, dan ketika itu kami juga benar-benar bagaimana mencoba untuk mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kami satu persatu. Kami mulai saling mendoakan, menjadi imam untuk saling membangun, dan hal yang luar biasa, hal itu terus terjadi sepanjang hari. Nah, saya mau saksikan beberapa kesaksian yang terjadi di dalam komunitas yang kita ada. Salah satunya buka takut nyamuk. Hafruta. Ya, dengan Hafruta yang saya praktekin ada kompak yang sudah lama saya tidak hubungi. Saya udah tidak hubungi cukup lama, tetapi baru-baru ini saya kembali hubungi lagi. Jadi sejak dia dulu ikut Pria Sejati, sudah selesai, kurang lebih hampir sekitar setengah tahun, 1 tahun saya hampir tidak kontakkan dia. Tapi baru-baru ini saya mulai mempraktekin apa yang Pak Edi ajarkan. Saya mulai telepon dia, saya mulai tanyakan kabar dia, dan kemudian saya ajak dia untuk join di doa pagi bersama-sama. Nah, ketika kita doa pagi bersama-sama, kita mempraktekkan bagaimana kita koram deo, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bersama-sama kita izinkan Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kami. Luar biasa sekali yang terjadi kepada hidup dia. Tuhan memberikan dia penglihatan dan gambaran bagaimana Tuhan pernah berjanji kepada dia di doa, bagaimana Tuhan akan pakai hidup dia di masa lalu, dan Tuhan tetap akan pakai lagi di masa depan di atas bicara kepada orang-orang dan bangsa-bangsa. Nah, hal itu membuat dia menangis, berjamah oleh Tuhan. Dan setelah kita udah selesai berdoa pun dia terus dijamah Tuhan. Nah, saya tetap telepon dia setelah kita doa bersama. Saya sempatkan tanya dia, tadi ketika doa bersama, ketika kita koram deo, apa yang terjadi dengan hidup Anda? Nah, dia mulai bercerita, saya dilawat Tuhan. Nah, ketika dia menceritakan apa yang dia alami, di situ Roh Kudus mulai bekerja lebih dalam lagi. Saya diberkati dan saya siapkan juga apa yang saya alami. Dan kemudian ketika kita saling sharing, saling diskusikan apa yang kita dapat dari Tuhan dan apa yang Tuhan mau, kita saling mengingatkan, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi tentang keluarganya, tentang orang tuanya, tentang hubungannya dengan papa dan mama. Dan luar biasa, setelah dia tahu kebenaran, dia langsung praktek. Dia pulang itu, dia langsung praktek lagi dengan mamanya, dia papanya. Jadi waktu makan itu dia ngobrol sama mama papanya bagaimana dia selama ini kenapa tidak dekat, kenapa tidak pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya. Sama Tuhan juga tidak pernah meminta sesuatu. Jadi dia merasa diri dia adalah sesuatu yang ya dia berusaha dan berjuang sendiri. Dia menyendiri, pendiam. Nah, ketika hari itu terjadi, orang tuanya cuma bilang, nggak apa-apa, kita kan keluarga, kamu nggak perlu malu. Nah, memang kelihatan cuma sederhana aja. Besok paginya tiba-tiba malamnya mamanya dilawat Tuhan. Mamanya tidak tahan lagi. Besok pagi mamanya datang ke kamar dia, mamanya berkata bahwa minta ampun, minta maaf. Sebenarnya waktu ketika hamil kamu, papa tuh suka pulang malam. Dan sampai jam 2, jam 3 pagi mama tuh kesal, mama tuh marah, dan mama juga tidak, ya jadinya berdampak emosi mama terhadap kamu gitu loh. Jadi ketika dia lahir juga kondisinya juga jadinya kurang disambut gitu loh. Nah, jadi tanpa disadari itu yang membuat dia nangis dan dijamah Tuhan begitu rupa. Nah, besok malamnya, jadi dia, ini kejadian baru hari Senin lalu ya. Jadi hari Senin lalu, hari Selasa dia dilawat Tuhan, dan hari Rabu dia komsel. Nah, ketika komsel, dia kembali lagi mengajak komselnya untuk bersama-sama mereka menyembah Tuhan. Nah, sebelumnya dia kontak komselnya juga, teman-teman kompaknya, teman-teman kompas dia kumpul, dia bilang, ayo mari kita sembah Tuhan, udah lama kita nggak sembah Tuhan. Nah, bersama teman kompasnya itu mereka menyembah Tuhan, mereka mengalami koram deo bersama-sama. Saat itu mereka semua dilawat Tuhan. Mereka katakan udah lama sekali ya kita tidak pernah dilawat Tuhan. Semua mereka saling bernubuat, dan ada orang baru juga dilawat Tuhan melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Sebenarnya banyak sekali yang terjadi. Boleh saya katakan, yang tadinya kita doa beberapa orang, sekarang setiap doa, tadi pagi aja yang doa partisipan ada 50, sama suami istri lebih dari kurang lebih ya ada 7-80 orang lah yang berdoa. Tadinya kita doanya cuma startupnya saya dengan istri saya berdua, terus kemudian kita berempat, terus tiap hari Tuhan tambahkan, setiap hari ada sahabat baru, dan saya katakan setiap hari ada banyak sekali testimoni yang masuk di mana mereka selalu ngalamin Tuhan. Hanya waktu terbatas, saya nggak sempat menceritakan satu persatu, tetapi saya cuma angkat 1-2 kesaksian singkat aja. Bagaimana ada yang dia dulunya karakternya begitu tidak dekat dengan teman-teman kerja dia, yang tadinya dia juga hubungannya nggak baik sama mama papa dia, emosi orangnya.
Tetapi ketika kita dulu juga kita ajakin untuk saat teduh, untuk dia ngalamin Tuhan, dia tidak lagi mau. Suruh ikut kompas, dia tidak pernah, selalu ada alasan. Singkat cerita, saya undang dia untuk ikut doa bersama, kita koram deo bersama, yuk kita nyembah Tuhan sama-sama. Nah ketika akhirnya berhasil kita ajak dia, dan ketika dia koram deo, dia dilawat Tuhan. Tuhan bawa untuk boleh melihat kembali bagaimana ketika di beberapa waktu yang lalu, mama dia memang menuntut dia sebagai anak pertama, dia harus jadi contoh dan teladan buat adik-adik dia, sehingga adik-adik dia itu rasa-rasanya tuh selalu melihat contoh dia, dan dia merasa bahwa dia begitu beban, begitu berat. Dia melihat papanya kurang berfungsi, dan dia juga melihat papanya itu juga kurang mengasihi dan menunjukkan kasihnya kepada hidup dia. Nah, akibatnya membuat dia menjadi pribadi yang eksplosif dan emosi. Tetapi luar biasanya, ketika Tuhan berjumpa dia dengan hari itu, Tuhan membuka flashback itu, dia menangis, dia dilawat. Saat kita doa, saat kita pakai Zoom seperti ini aja, dia dilawat, dia dinangis begitu rupa. Dan ketika Tuhan pulihkan dia mengampuni mereka. Hal yang luar biasa, dia minta maaf dengan papanya, dengan mamanya, dan teman-teman kantor dia. Sekarang ketika dia minta maaf, teman-teman kantornya bingung. Apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kau minta maaf? Dia ceritakan. Nah ketika terjadi itu, dia juga ngomong sama mama dia. Mama dia kaget dan mamanya bingung. Nah sekarang mamanya udah ikut kita doa pagi juga bersama-sama koram deo. Sekarang papanya juga ikut nyalain juga. Papanya juga udah ikut mulai dengar-dengar juga. Jadi itu terjadi bukan cuma sekali, tapi tiap hari. Kita selalu dapat begitu banyak pengalaman iman yang luar biasa. Saya mau katakan itu bukan pekerjaan, bukan karena kita ini punya jiwa gembala, kita bukan ini karunia, enggak. Saya ini bukan gembala, saya ini punya karunia rasul. Saya juga, ya kalau dibilang nggak sibuk, saya sibuk banget. Saya punya anak 6 dulu, 2 anak asuh lagi. Dan saya juga orangnya bukan intim, saya orang yang cermat. Tetapi Tuhan bisa pakai, dan benar-benar yang penting Roh Kudus yang mengerjakannya. Satu lagi kesaksian terakhir yang saya mau ceritakan, yaitu tentang hidup saya sendiri. Jadi ketika saya ngalamin beberapa waktu ketika ikut koram deo ini, jujur saya juga sibuk pelayanan, saya sibuk bangun kompas yang ada, hafrota yang udah lama saya tinggalkan. Saya udah lama sekali saya nggak mentor, satu persatu saya kontakin lagi, satu persatu saya tanyakan kabar mereka, dan saya ajak mereka koram deo. Satu persatu dilawat Tuhan, satu persatu saya bisa katakan hampir semuanya dilawat Tuhan sampai hari ini. Nah yang luar biasa, saya mau katakan bahwa ketika saya sendiri juga ngalamin, tetapi istri saya ngomong sama saya, kamu sibuk ya, pelayanan, sibuk ya, doain orang, sibuk sekali, sampai saya sendiri aja nggak sempet ikut ibadah, dia bilang. Saya mesti ngurusin anak, dia bilang. Kamu ibadah, saya ngurusin anak. Kamu Zoom, saya mesti ngurusin anak. Saya juga mau, istri sambil menangis, dia bilang, saya juga haus kepada Tuhan. Apa yang kamu alami juga saya pengen alamin. Dia sambil menangis, dia bilang, saya juga mau tahu apa yang kamu rasakan, yang kamu alami. Tapi kenapa kamu tidak pernah memuridkan saya? Kenapa kamu tidak memuridkan anakmu sendiri? Saat itu saya benar-benar seperti ditabok geledek. Saya minta ampun, saya minta maaf, istri saya menangis, udah minta maaf lama, nggak beres-beres sampai tengah malam, sampai jam 1 pagi kita pemberesan. Tetapi singkat cerita, Tuhan baik, kita akhirnya dipulihkan. Dan kemudian kita mulai melakukan koram deo bersama-sama. Saya dan istri akhirnya bisa koram deo bersama-sama, kita nyembah Tuhan, dan Tuhan pulihkan dia. Tuhan bicara kepada dia, dia mulai menangis, dia dilawat Tuhan, dan dia katakan Tuhan bicara pada dia. Tuhan mau memulihkan dia, karunia-karunia dia, Tuhan mau memulihkan, dan Tuhan menambahkan karunia. Tuhan bicara kepada dia. Banyak orang yang udah lama kita tidak dengar suara Tuhan. Ketika kita koram deo, kita dengar suara Tuhan loh. Tuhan bicara loh jelas dengan kita. Tuhan tuntun loh. Tuhan ingatkan flashback, gambar, video, kejadian, perkara yang telah terjadi. Tuhan singkapkan. Nah singkat cerita, saya dan istri saya sudah pulih. Nah kemudian istri saya besokannya, istri saya bilang dia mau memuridkan anak. Akhirnya istri saya memuridkan anak. Bersama-sama saya dengan istri kita memuridkan anak saya yang umur 8 tahun. Anak saya yang 8 tahun ini dia bilang dia pengen tahu tentang Roh Kudus. Ya udah kami doakan dia, kami ajarkan dia tentang keselamatan, kami muridkan dia tentang baptisan Roh Kudus. Singkat cerita ketika kami doakan dia, gak ada yang terjadi, 10 menit gak ada yang terjadi. Tetapi kemudian tiba-tiba Roh Kudus bicara ketika saya dan istri melayani anak kami koram deo, kami mulai lagi connect sama Tuhan, apa yang terjadi, apa yang harus kami lakukan. Nah saat itu Roh Kudus ingatkan tentang kekecewaan. Anak 8 tahun, antara percaya tidak percaya, kekecewaan apa? Saya juga pikir pakai logika nggak masuk. Tapi kita taat aja, kita sampaikan aja. Tuhan ingatkan tentang kekecewaan. Kamu kecewa sama siapa? Dia mulai menangis. Dia bilang saya kecewa sama keluarga. Hah?
Kita kaget. Kamu kecewa sama siapa? Dia bilang, saya kecewa dengan cece pertama, dengan cece kedua, dengan adik yang ketiga. Saya kecewa dengan adik yang paling terakhir, dia bilang, yang umur 3 tahun. Kita bingung. Tuhan ingatkan, Tuhan kasih dia lihat dia bagaimana mencubit, dia menyakiti adiknya. Tuhan kasih lihat bagaimana video, bagaimana kakaknya melukai dia, adiknya melukai dia dengan perkataan. Dan dia sangat sakit hati dan kepahitan. Tapi hari itu ketika dia melepaskan pengampunan, dia tiba-tiba langsung penuh Roh Kudus saat itu juga. Luar biasa. Setelah itu Tuhan malah membawa dia lebih dalam lagi. Istri saya diingatkan dan istri saya minta maaf kepada anak saya. Bahwa ketika dia di dalam kandungan, memang sempat istri saya sakit perut begitu luar biasa sampai harus operasi. Tetapi akhirnya kita periksa ke dokter, di CT scan berulang kali. Dan waktu itu tanda tangan tidak hamil. Tetapi ternyata kita hamil. Sudah hamil 3 minggu anak itu dalam kandungan. Nah, kita tanya dokter akibatnya apa? Dokter bilang itu gak mungkin hidup. Kalau hidup punya 70% pasti mati. Kalau hidup pun ada kanker darah. Kita memutuskan satu keputusan yang berat, tapi kita berdoa hari itu. Sejak hari itu kita mulai sungguh-sungguh berdoa. Tetapi anak saya ini saat itu dia menangis menjerit. Kita tanya apa yang terjadi. Dia bilang, saya takut. Saya takut. Kenapa? Saya gelap sempit, dia bilang. Gelap sempit. Dan saya melihat ada buletan putih, kemudian ada kabel, dia bilang. Saya mendengar ada suara katanya CT scan dan saya sangat takut, dia bilang. Kita kaget setengah mati. Ternyata Tuhan kasih dia lihat satu gambar yang ada ketika dia umur 3 bulan di dalam kandungan, Tuhan singkapkan. Saya nggak percaya itu. Saya udah banyak dengar, saya nggak percaya sampai itu terjadi sama anak saya sendiri. Dan sejak hari itu dia mulai berubah. Dia banyak karakter, dia begitu dekat dan dia selalu dekat dan dia selalu mau cari Tuhan. Dia mulai pinter hafal ayat. Kalau dulunya bandel dan susah sekali hafal ayat, sekarang dia hafal ayatnya cepat. Dan dia kemarin baru saya baptis sendiri. Saya ajarkan tentang baptisan air dan saya baptis dia sendiri juga. Ya, kami bersyukur. Itu sedikit cerita kami, apa yang kami lakukan di Hafruta, di Kompas dan di keluarga kami Kak Edi. Lain kali kita cerita lagi. Banyak sekali testimoni yang kita alami. Sampai hari ini pun kita juga terus ngalamin kebaikan Tuhan. Mungkin juga satu poin lagi yang penting sih, yaitu bahwa bukan siapa dan bukan apa, tetapi bagaimana ketika kita ngalami Tuhan, kita menyaksikan apa yang kita alami kepada teman Kompas kita, teman Hafruta kita. Ketika kita menyatakan kesaksian kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita mulai bersaksi. Yang lebih luar biasa lagi, Sami selalu katakan kepada teman-teman Hafruta, kamu alami, kamu saksikan lagi ke teman Hafruta kamu yang lain, ke Kompas kamu yang lain. Dan mereka selalu lakukan kepada teman-teman mereka. Sehingga ini menjadi satu movement dan mereka ngalamin tiap hari. Jadi kami tiap hari ngalami sampai detik ini, sampai tadi pagi pun. Masih banyak masuk kesaksian yang mereka alami yang saya rasa nggak mungkin itu terjadi. Ada yang ketika lagi nyembah Tuhan bersama kita lagi koramdeo, tiba-tiba dia melihat penglihatan Yesus menaruh tangan ke atas kepala dia dan dia penuh Roh Kudus ketika itu juga saat itu. Dan ada yang saat itu kita lagi koramdeo dan kemudian Tuhan ingatkan dan kita doakan tentang sakit melalui Zoom seperti ini, dia mengalami kesembuhan, ada yang mengalami kelepasan, ada yang mengalami pemulihan. Jadi saya katakan bahwa ini semua bukan karunia kita, tetapi itu karunia Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya percaya sekali ketika kita sebagai tubuh bersama-sama kita connect dengan Kristus, selanjutnya Roh Kudus yang bekerja. Demikian kesaksian saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memberkati. 1, 2, 3. Yes. Wow. Thank you, Pak Mardi. Ya, saudara, kami tiap hari ya setelah praktek ini tiap hari ada penambahan Hafruta tiap hari, saudara. Jadi kuncinya memang untuk praktek Hafruta itu kalau kita mau praktek ibadah sejati ini, saudara. Ingat, ibadah berguna dalam segala hal. Ya, jadi kita praktek terus. Nah, sekarang kita mau dengar supaya kita nggak lewat kesaksian dari Pak Untung. Silakan Pak Untung, di unmute. Ya, bagaimana? Sudah bisa dengarkan suaranya? Sudah. Oke, ya baik. Terima kasih Kak Edi untuk kesempatan malam hari ini. Saya bersyukur saya boleh mengikuti apa yang diajarkan Kak Edi. Dan saya, waktu pertama saya dengar tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang intinya adalah ibadah sejati itu, saya coba praktekkan karena hari-hari ini memang sejak COVID ya, pandemi di
pekerjaan saya memang sangat mengalami dampak ya. Saya juga nggak mau tergoncangkan, terus saya praktekkan tentang ibadah yang sejati itu. Saya selain ada jual roti, saya jual ayam ya. Pada saat saya sedang dalam pergumulan ya, dalam berjuang untuk mempertahankan pekerjaan yang ada, yang sedang dalam krisis ya, pada suatu hari kira-kira 1 bulan yang lalu ya, itu ada satu peraturan dari perusahaan ayam yang saya ambil. Itu ada perubahan yang biasanya kita bisa bayar mundur sehari, itu tiba-tiba ada perubahan harus bayar hari itu, dan saya sempat panik hari itu. Waduh, nggak cukup ini, lagi ayam lagi rame waktu itu, menjelang rame-ramenya Lebaran itu. Wah, saya juga bingung. Tapi saya teringat tentang apa yang diajarkan KD tentang Hafruta dan ibadah sejati itu, tentang Coram Deo. Jadi ada tingkatan yang reaktif, aktif, sampai otomatis. Reaktif itu memanfaatkan ketika pencobaan datang, dan ketika saya menghadapi pencobaan, saya coba untuk betul-betul saya coba masuk ke dalam hadirat Tuhan. Waktu itu jam 9 pagi, saya lagi sarapan nasi pecel, dapat WA dari pabrik bahwa pembayaran uang hari ini harus ditransfer dulu baru bisa ambil DO ayam. Waduh, nggak cukup ini, karena kebutuhan lagi banyak, ayam lagi mahal-mahalnya waktu itu. Nah, tapi waktu saya masuk ke hadirat Tuhan dengan mengucap syukur, saya mengingat kebaikan Tuhan, kalau Tuhan bagaimana pulihkan saya, tolong saya di masa krisis. Di awal-awal saya ikut camp ini, saya harus mengalami krisis ya. Saudara, saya ingat-ingat itu sambil mengucap syukur, dan saya mau supaya Roh Kudus menolong terus untuk saya diperbarui hati yang khawatir, yang pikiran yang panik dan sebagainya. Itu setelah pulang dari masa sarapan, saya masuk ke rumah, ke kamar, saya coba Coram Deo lagi, dan masih belum ada. Saya mesti minta tolong ke siapa, belum ada ini ya. Terus karena jam 11 saya ada tugas pelayanan ke gereja, saya jam 10 itu setengah 11 saya dipanggil sama istri saya untuk mandi, segera berangkat ke gereja. Dan waktu di kamar mandi ada telepon bunyi. Telepon biasa saya juga bawa di kamar mandi juga ya, karena masih dalam keadaan masih perlu koordinasi dan sebagainya. Ternyata teman saya yang telepon saya, teman bakul ayam ya, bakul ayam juga, orang Muslim. Dia tanya-tanya harga, dan ternyata dia kemarin dapat harga lebih mahal daripada harga saya. Dia minta tolong saya untuk bisa settingkan pengambilan ayam untuk besok supaya dia dapat harga yang sama dengan saya, lebih murah dan cukup lumayan. Tapi saya ngomong sama dia, kalau PT yang saya ambil ini ya harus bayar cash Pak sekarang, nggak bisa. Oh gitu ya? Ya nggak apa-apa, sudah, penting ayamnya ada. Saya coba hubungi kantor, ternyata marketing kasih jumlah yang cukup banyak, dan saya kabari teman saya, dan teman saya bilang, oke, terima kasih Pak Untung, saya sudah dibantu untuk keuangan, gampang nanti saya transfer pagi-pagi. Terus dia bilang gini tiba-tiba, Pak, saya ini sudah banyak ditolong Pak Untung. Dia broker ayam yang dari kecil, saya juga memang bantu dia. Dia bilang, tolong saya dikasih kesempatan ya, sekali-sekali saya itu bisa bantu Pak Untung ganti gitu. Kalau Pak Untung ada kekurangan dana dan sebagainya untuk pembayaran ayam yang cash itu tadi, yang hari ini, coba saya dikasih kesempatan ya Pak, sekali-kali gantian. Pak Untung sudah banyak bantu saya. Jangan Pak, ini hari ini kan sama-sama sukar, sama-sama repot, saya kan sukar juga, saya nggak memanfaatkan. Dia tetap maksa dengan pertanyaan terakhir itu, dia bilang nomor rekeningnya masih tetap ya Pak yang BCA itu ya, karena dia tahu memang dia pernah transfer ke saya dan sebagainya, kadang karena saya carikan ayam dia gitu. Setelah saya keluar mandi, saya mau berangkat ke gereja untuk pelayanan, WA saya bunyi lagi, dan ternyata tetap orang itu WA, tapi kali ini dia nggak telepon, dia kirim screenshot bukti transfer sesuai angka yang saya butuhkan. Saya terkejut. Inilah rupanya kuasa ibadah sejati yang saya praktekkan, yang awalnya saya coba-coba. Ternyata betul-betul ada kuasanya. Dan kuasa ibadah itulah ya luar biasa. Saya mengalami Kristus
Dan hari itu saya sangat tergerak untuk bagaimana saya mengajarkan kepada teman-teman TP3 di Jawa Timur ini, di area Kediri ini juga untuk praktek ini. Dan besoknya juga seperti itu, rupanya ada kejadian-kejadian teman-teman Hafruta saya yang mengalami banyak masalah juga. Ternyata waktu teman saya ada yang konflik dengan istrinya, saya arahkan untuk praktek Koramdio hidup dalam hadirat Tuhan terus ya. Untuk minta supaya Roh Kudus menolong, menyadarkan, menguasai, persembahkan tubuh, perbaharui pikiran, ya, tawan semua kepada pikiran Kristus, pikiran yang marah, pikiran yang khawatir, pikiran yang perasaan yang takut dan sebagainya, yang kecewa. Puji Tuhan, teman-teman saya juga ada yang mengalami konflik dengan anaknya, yang dengan istrinya. Mereka mengalami pemulihan, dan pemulihan itu terjadi dengan luar biasa, dengan tidak harus mereka berargumentasi sama sekali, enggak. Teman saya yang satu setelah ketemu saya, dia cerita, saya sarankan untuk praktek ibadah sejati, dia pulang, saya doakan, kemudian dia malamnya dia Koramdio, ya, dia sendiri, istrinya masih marah, istrinya dia juga masih terus kemudian malam itu tiba-tiba istrinya datang dan minta maaf ke kamarnya dia. Demikian teman saya yang satunya juga seperti itu. Waktu anaknya diingatkan di masa lockdown sekolah ini, dia main HP terus, diingatkan, anaknya ngelawan. Waduh, dia emosi karena kerjaan dia juga lagi krisis, terus kemudian istrinya lagi sakit. Anak kok diingatkan tambah marah-marah gitu loh. Wah, dia chat saya, minta tolong Pak Untung saya dibantu doa. Akhirnya saya ajak ketemu, saya ajarkan praktek ibadah sejati, saya ajak Koramdio hidup dalam kita ini untuk saling mengisi koinonia itu tadi. Ya, terjadilah pembaruan budi, dia pulang, dia masuk kamar, dia menyembah Tuhan. Ya, terus dalam hadirat Tuhan. Tahu-tahu waktu dia berdoa, anaknya masuk ke kamarnya minta maaf. Dia minta maaf sama papanya, sampai katanya dia cerita, dia ngomong kalau anaknya, kenapa ya Pak saya kok bisa sampai nangis gini, dipeluk papanya peluk dia. Dan hari ini hubungan anak dengan papa ini dipulihkan. Teman saya yang satu istrinya dengan istrinya dipulihkan. Banyak kejadian-kejadian yang saya layani dalam ini untuk praktek ibadah sejati. Kemarin saya berdoa untuk orang yang sakit, saya ajak mereka Koramdio dalam Hafruta, kelompok kecil di satu desa. Orang ini mengalami kesembuhan, ya, karena dia seorang tukang becak, sudah keadaannya minus, dia ditipu orang, susah sekali, dia depresi, ya, sampai dia sakit, ya. Tapi puji Tuhan, 1 minggu kemudian dia undang kita kelompok di rumahnya, dan dia bersaksi kalau dia disembuhkan, yang dulunya tensinya drop, gula darahnya naik, dia cek semuanya normal. Puji Tuhan, kuasa ibadah benar-benar nyata, dan mereka mengalami transformasi hati. Ya, saya melihat banyak hal, memang benar apa yang disampaikan Kak Edi, ya, jadi up in out itu kita praktekkan terus. Jadi Koramdio terhubung terus dengan kepala, ya, dengan mempersembahkan tubuh dalam hadirat Tuhan. Karena pria seharusnya dia membawa hadirat Tuhan di dalam rumahnya, karena Eden adalah pemberian Allah yang pertama kepada Adam sebelum dia kasih Hawa. Eden adalah gambaran atmosfer hadirat Tuhan. Maka pria harus membawa hadirat Tuhan di dalam rumahnya, dalam pekerjaannya, maka kuasa ibadah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Terima kasih Kak Edi. Saya kira itu. Ya, Haleluya. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Edi. Yes, 1, 2, 3. Yeah. Yes. Haleluya. Baik, saudara, kita nggak banyak waktu lagi. Nanti kapan-kapan kita masih bisa ketemu. Saya bersedia selalu memberikan masukan dan kekuatan dari Tuhan, saudara. Nah, jadi saya dorong saudara, ini simple, mulai praktekkan saudara, ya, dengan Hafruta saudara. Tiap hari praktekkan ini sederhana. Nanti saudara lihat Roh Kudus sambil alih, dan dia mulai memulihkan keluarga kita, ya, memulihkan bisnis kita juga, memulihkan banyak hal, ya. Ingat saudara, ya, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, ya.
Puji Tuhan, itu yang saya bisa sampaikan. Dan Tuhan memberkati saudara. Thank you.